Ini merupakan mobil Prancis, merupakan merek yang dikenal overheat. Ini adalah Peugeot 5008 Active yang facelift. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, merupakan brand mobil dari Prancis, tapi diawali bukan dari mobil. Brand Peugeot mengawali hidupnya di tahun 1810, yang saat itu belum ada mobil, masih pakai kuda. Dulu adalah pabrikan yang membuat barang-barang dari besi, misalnya payung, coffee grinder, dan lain-lain. Kemudian membuat mobil pertamanya di tahun 1889, dan Peugeot merupakan pabrikan mobil nomor 2 tertua di dunia. Nomor satunya mungkin Benz. Di Indonesia, Peugeot baru masuk secara resmi tahun 1970-an. Pada saat itu masih dipegang kendali oleh PT Multi France Motor, yang kemudian diambil alih oleh Astra International. Peugeot yang hadir di Indonesia pertama kali adalah Peugeot 504, kemudian diikuti 505, yang merupakan masa-masa kejayaan Peugeot di Indonesia sampai akhir 80-an. Prestasi gemilang Peugeot di Indonesia berlanjut pada tahun 90-an hingga 2000-an dengan suksesnya mereka menjual Peugeot 406 dan 206. Peugeot sempat tidak berlanjut karena masalah purna jual. Mobil yang terkesan mudah rusak dan mudah panas. Itu orang melihat Peugeot dulu. Tidak heran, harga jual Peugeot bekas di Indonesia tidak sebaik mobil Eropa pada umumnya. Tapi zaman sekarang, Peugeot hanya menjual 2 mobil, 3008 dan 5008. Bentuknya lebih normal seperti SUV zaman sekarang. Namun ada beberapa keunikan. Moncongnya ada kuku harimaunya, ya sesuai logonya harimau. Tapi itu dulu sebelum facelift. Dan sekarang bentuknya seperti ini moncongnya. Ini adalah Peugeot 5008 yang facelift terbaru. Lebih panjang dari 3008 karena ini adalah 3 row. Tapi panjangnya tidak mengkhawatirkan yang garasinya sempit, karena hanya 4670 mm dan wheelbase-nya 2840 mm. Masih gesit untuk dipakai di dalam kota. Yes, memang zaman dulu Peugeot katanya sering overheat. Kami tidak tahu itu mitos atau tidak. Mungkin Anda yang mengerti Peugeot zaman dulu bisa komentar di bawah. Kalau yang ini kami yakin tidak ada urusan dengan overheat lagi. Ya, ini mobil baru, mesinnya modern. Namun tidak modern-modern amat, karena ini pakai mesin yang sama yang dipakai Mini yang lama, yaitu 1600 cc turbo. Kami suka turbo. Bertenaga 167 PS dengan torsi maksimal 240 Nm di RPM 1400. Rendah sekali RPM-nya. Mudah-mudahan tidak salah data. Menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan melalui gearbox 6 speed otomatis konvensional. Ini review dilakukan bersama-sama dengan tim Motomobi, maka kami berbagi tugas. Eksterior akan dibahas oleh mamang-mamang ini, karena dia terbiasa mobil bekas, pasti terkesima dengan mobil ini. Sebetulnya dipaksa. Biasanya mobil-mobil yang jadul sekarang jadi mobil yang baru. Yes, ini adalah sebuah facelift dari 5008. Jadi 508 ini adalah sebuah perpanjangan dari 308, makanya bodinya tuh lebih besar, lebih panjang, dan depannya sekarang udah mendapat facelift. Yang dulu itu lampu depannya kayak ada cula, ya gitulah, taring ke atas kayak yang di hutan itu. Tapi kalau ini udah lebih bagus. Nah terus di headlampnya dia udah full LED tapi nggak ada fog lampnya. Tapi di sini di 5008 dikasih coretan untuk bagian DRL-nya tuh lah, kan nggak ada fog lamp di sebelah sini. Terus juga saya senangnya di bagian grillnya karena di sini adalah toto untuk cermin. Ya bisa ngaca nih, walaupun kecil ini kita bisa ngaca. Nah sampai ke bagian pinggir sini menjadi sebuah garis, apalagi ke sebelah sini menjadi garis yang sangat tegas. Ini lebih keren karena di versi yang sebelumnya di bagian headlampnya itu ada kayak culaknya gitu ke atas gitu, lebih itu preferensi sih. Nah di sini di bawahnya juga ada satin silvernya. Nah di sini juga si atasnya ini ada jenongnya itu lebih muncul gitu ya, lebih mancung daripada di bagian grillnya. Keren. Terus ini kap mesinnya ada kontur sedikit, dan nanti saya akan bahas di bagian sampingnya, tapi ini keren banget. Jadi konturnya tuh dinamis sekali. Yang namanya Peugeot
udah pasti ada artnya. Perancis ada artnya, termasuk di mobilnya 508, keren. Hebatnya Peugeot gitu ya, di bagian codet sebelah sini udah DRL sama lampu sein. Jadi mati DRL-nya jadi lampu sein. Tapi nggak sequential, kedip-kedip aja. Nah, di bagian depan, ini ada salah satu bagian yang sangat, saya pernah lihat desain seperti ini. Karena di sebelah sini, ini ada chrome-nya, kap mesinnya seperti ini, fendernya juga seperti ini. Kayak pernah lihat di, ya, Duet Avanza Veloz. Ya. Ini seperti Veloz banget di sini. Dikasih chrome juga di sebelah sini. Terus dia punya pelek. Nah, ini dia. Two tone color velg berapa ini? Velg berapa? 225 55 ring 18. Nah, ini juga cakramnya termasuk besar menurut saya gitu ya. Karena ini adalah sebuah MPV crossover atau SUV crossover. Jadi gabung-gabungan sekarang bingung. Nah, karena itu ada crossovernya, makanya dikasih kayak gini-gini nih, tambahan daging sebelah sini, cladding-claddingan sampai ke bagian sebelah sini sampai ke bumper belakang. Di sini juga ada krom-kroman. Nah, di kacanya itu ada frame. Frame-nya juga chrome. Biasanya kalau mobil-mobil baru sekarang itu adalah satin silver, tapi ini masih chrome, makanya dia ngecap jari tuh. Di belakangnya, nih ada topi belakang, spoilernya juga, nih hebatnya Peugeot gitu, karena dia sebuah art gitu ya. Makanya topi belakangnya dia kayak menyambung sama roofnya. Kalau biasanya mobil-mobil yang lain itu kan ada roofnya ke bawah, slopingnya di sini ditambahin muncul topi belakang. Kalau ini enggak. Lihat di sini patahan nih, keren sekali. Terus juga di sini saya suka bagian 5008 atau 508 ada di bagian lampu belakangnya. Karena ini adalah sebuah art dari Prancis, makanya lampu belakang itu kayak dijejerin, kayak sebuah lukisan dijejerin. 1, 2, 3. Nah, ini adalah tipe aktif, bentuknya seperti ini. Cuman kalau yang Allure gitu ya, dia modelnya 3D design yang LED-nya tuh berjejer kayak buku-buku yang lagi dirapiin di sebelah situ. Terus juga lampu sen ini juga sequential. Kalau ini masih pakai bohlam biasa. Nah, bagian sini, bagian bawahnya, kan ini adalah sebuah SUV MPV crossover. Aku bingung mau yang mana lah. Nah, ini di bawahnya ada yang namanya chrome sini untuk melindungi beretan dari koper-koper yang dimasukkan ke dalam bagasi. Di bawahnya juga ada yang namanya reflektor. Oh, ini bagian belakang. Dan di sini ada 2 buah lubang knalpot yang palsu ya, di sini palsu tuh. Knalpotnya cuma 1 pada sebelah sini doang. Ada 4 sensor parkir di belakang. Wipernya kecil, rear defogger dah kecil. Sekarang interiornya, giliran kami. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, kami mengundang juga Mamang Ican, Mamang ini untuk tes juga duduk di row ketiga. Ya. Ini kenapa banyak barang-barang? Oh, barang-barang. Ya, keluar. Barang siapa aja? Dah. Ntar dia 60-40 belahnya. 40-nya di sana jangan-jangan. 40-nya di sana. 60-nya di sini. Siapa? Nggak, ini karena mobil Eropa ya, dia mungkin didesain untuk setir kiri gitu ya. Oh iya, 40-nya di sini. Dah. Sebenarnya sebelum ke situ, kita buka dulu bagasinya ya. Banyak barang juga. Tit, 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 tit. Oh, nggak elektrik. Nggak elektrik, karena ini yang aktif. Kalau yang Allure Plus, elektrik. Allure. Allure. Oke, bagasinya dulu. Bagasinya tuh luas sekali loh. Nih ya, kalau kita lipat lagi nih. Ini nggak bisa dicopot, Tom? Bisa dong. Maklum, biasa mobil minibus. Oh, keren sekali. Nah, gini terus? Kampungan. Terus? Ini dicopot dulu. Nah, cara nyopotnya itu. Kita pakai kacamata ya? Gelap jadinya ya? Ini ada tempatnya apa enggak? Coba pegang. Kita cari tempat. Oh, nggak perlu tempat. Dia ditaruh di sini. Ini ada tempatnya lagi nih. Nanti nggak bisa di itu. Oh, Tuh. bisa. Ah, ini ada tempatnya lagi. Harus Ya benar. Wah, Nah, nggak bisa? bisa. Bener ini? Nah, kan? Enakan duduknya kan? Oh iya ya? Hmm. Pinter sekali ya? Oh iya lupa. Apa? Ini dikebelakangin dulu nih. Apanya? Ini row keduanya tuh bagus sekali. Jadi dia tuh ngumpet di bawah. Row 3. Row ketiganya. Ya, ini ditarik. Nah, cakep kan? Susah. Ada tarikan tuh. Nah, Ya ini. Nah.
Bisa Om. Nggak ngunci. Nah, Ini masukin. masuk lagi. Nah, Nah, kan gitu, bagus. ntarnya pasti ada cara cepetnya deh. Nggak mungkin nggak ada cara cepet. Emang gimana? Ya, makanya nanya. Katanya senang mobil baru. Satu. Biasa di lembur. Oh, kayaknya joknya empuk. Joknya empuk. Cuman nggak mungkin sih. Coba Masa harus dulu. gini? Nggak mungkin. Coba dulu. Ah! Ntar. Ini pasti ada cara majuinnya. Oke, nah begini ya. Coba Om, enak nggak? Paling nyaman segitu Om. Ini masih ada sisa. Bukan berarti nyaman. Tapi agak nyenderan dikit enak. Gini. Ada sisa nggak? Mentok. Mentok. Nah, oke segini. Sisa 1 jari. Ini sisa 2 jari. Terus headroom gede. Kaki bisa masuk. Kaki bisa masuk ke dalam bawahnya. Oh ya? Iya. Well, Headroom, oke. headroomnya masih ada. Headroom ada nih. Tapi duduknya kayak jongkok ya? Enggak. Hah? Biasa. Ya memang ini kan Berapa kursinya tingginya? kecil. Tingginya berapa? 172. Oh, pendek. Emang Om berapa? 174. Ya beda 2 cm lah. Tapi panjangnya panjang kaki aku. Nggak ngaruh. Iyalah. Karena yang ngaruh panjang bukan kaki. Torsonya, Di iya. ini fasilitasnya ada apa aja? Di sini ada power socket 12 volt. Sebelah kiri ada cup holder, sini ada tempat nyimpen dikit, sebelah sini kanan kiri malah nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma ada power socket doang. Oke, berarti bisa ngecharge lah di belakang ya. Heeh. Dan ini di belakang nggak bisa buat 3-an Om, udah pasti. Karena di Masih tengah 2 itu ya. langsung Tapi lebih kepisah. baik buat anak kecil. Buat anak kecil. Kan bisa dibilang ini mobil sebenarnya 5 plus 2 ya. 2 buat emergency kalau misalnya terpaksa bawa orang dewasa, bisa 2 di belakang kecuali kalau anak kecil. Anak kecil masih bisa-bisa aja di belakang situ kan. Masih oke. Tapi Om kalau saya rasa Hah? di belakang tuh kalau orang dewasa juga nggak pegal-pegal amat karena sandarannya enak, Beneran enak? proper. Iya, Oh gitu. iya. Cuman Mau balik ke bolak-balik Bandung Jakarta di belakang situ? nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa. Ini masih lebih enak. Sumpah deh. Tuh, masih bisa gini tuh. Cuma ini yang masih jadi misteri itu adalah akses keluar masuknya. Iya, nih. nggak enak banget. Kok begitu sih caranya? Pasti ada yang salah. Salah Oke, row kedua sekarang. Row kedua, ini ada fasilitas AC. Jadi bisa diatur blowernya sendiri di belakang sini. Terus ini ada nggak ada yang USB, kirain 12 volt power outlet karena bulat. Colokan USB di antara AC, coba biasanya naruh di bawah sini kan. Nah, di bawah sini nggak ada apa-apa lagi. Ada 2 ventilasi AC dan 1 colokan USB. Ini ada kantong-kantong. Ya sekarang kita coba mode tanpa 2 orang di belakang. Jadi ini bisa mundur abis. Selega apa di belakang posisi nyetir kami? Makasih Om. Lega loh. Dengkul ke jok depan sejengkal lebih, kaki masih bisa masuk. Joknya juga cukup tinggi dan cukup panjang untuk menopang. Wah. Headroomnya lega sekali. Ini udah posisi paling mundur, jadi ya udah nggak bisa paling nyender lagi. Ada armrestnya dan ini beneran serius bisa bertiga ya. Bertiga. Lantainya pun nggak ada posisi tidurnya. Ada 2 buah cup holder. Nah kalau cup holdernya dipakai dua-duanya, sisa armrestnya udah tinggal disikut. Enak ini. Ini kalau buat ibu-ibu yang pakai supir atau bapak-bapak yang pakai supir masih bisa lah duduk belakang sini. Tapi masih jauh lebih enak duduk di depan. Nah, di belakang dapat empuk-empuk? Enggak. Door panelnya ini belakang keras, depan empuk. Dan ada karbon-karbonan palsu. Mobil ini bergelimpangan di mana-mana karbon-karbonan palsu ini. Tapi kami suka desainnya. Desain joknya itu bagus. Ya, dia bentuknya itu ya. Walaupun tidak 100% kulit, ada fabriknya. Tapi fabrik ini kayak fabrik denim yang stylish. Di door panel juga ada
jejetan merah, aksen merah. Merah ini. Ntar kacamata ya. Ini kami lagi di Wet Gloss Bandung ya. Lagi ngecek CJ, lagi dicat, milih-milih warna. Kayaknya udah agak-agak kayak kebanyakan nyium parfum tuh, nggak milih-milih parfum. Ngeliat warna tuh jadi agak nyaru. Itu dia makanya. Dari segala macam biru yang dipilih. Sayang sekali karena ini yang aktif, nggak dapat panoramic roof. Tutup sendiri. Nggak dapat panoramic roof, jadi gelap sekali belakang sini. Lampunya pun masih lampu bolam biasa. Iya kan? Kami suka dashboardnya, bentuknya itu sangat futuristis sekali, modern sekali. Ya, modern bergabung dengan mewah. Empuk-empuk pula, door panel juga empuk, nggak seperti di belakang. Tapi ada satu kesalahan yang menurut kami salah, yaitu karbon-karbonan palsu di pintu. Banyak karbon-karbonan palsu, dashboard seujung ke ujung itu karbon-karbonan palsu. Kami tidak suka yang palsu-palsu, kami suka yang asli-asli, walaupun itu lebih tua. Maksudnya itu mobil tua, yang penting asli. Nah, itu nyalain mobil ini nggak seperti nyalain mobil dengan tombol start stop biasa. Ini harus ada agak ditahan sedikit. AC pol. Nah, untuk nyalain AC nggak ada puter-puteran, nggak ada pencet-pencet di sini sama sekali. Adanya di layar. Nah, kita pencet ini tombol nomor 2 dari kiri, AC. Dia akan berubah ke mode AC layarnya, baru kita bisa mengatur AC di sini. Ada defogger depan dan belakang, dan oh ya AC-nya dual zone. Tapi, ntar, ini triple zone nggak sih? Oh, belakangnya pun bisa dinyalain matiin gitu loh. Dari sini. Jadi ada tombol blower di belakang situ, bisa dimatiin dari sini juga. Nah, layar ini jadi fungsinya sangat penting sekali. Sayangnya ini layarnya agak kecil. Untuk yang Active Plus, layarnya itu agak gede. Untuk memilih menu-menu apa aja di layar, ada tombol piano ini yang keren sekali. Luar biasa. Belah kiri untuk urusan audio. Audio ini bisa Apple CarPlay. Dan Android Auto nggak tahu biasa apa enggak, karena kami tidak bisa ngecek. Ini pakai colokan USB, jadi tidak wireless. Suara audionya untuk mobil harga segini oke, pas lah, enak ya. Ada harga, ada rupa, ya inilah audionya. Kemudian AC yang tadi, terus ini ada tombol navigasi. Kalau kita tidak tercolok ke Apple CarPlay, kalau dipencet ini to open navigation application connect compatible smartphone with USB. Jadi ini mengandalkan navigasi dari Apple CarPlay atau Android Auto. Ini adalah shortcut ke navigasinya, Google Maps ataupun Waze. Terus ini menu mobil. Kalau kita pencet ini, itu adalah setting-settingan yang bisa diatur di mobil ini. Cukup banyak, tapi nggak banyak sekali. Kemarin yang banyak sekali mobil apa ya? Oh, kompas. Ya, banyak yang tidak penting diatur, tapi ada. Terus ini tombol shortcut telepon. Dan ini ada tombol shortcut untuk SMS dan foto. Ini foto gimana caranya kita naruh foto di mobil ya? Apa nyambung ke handphone ya? Atau kalau pakai Android mungkin. Terus ini ada hazard. Nah, di bawahnya nih, kami suka ada puter-puteran volume untuk audio dan puter-puterannya fisik. Bener ya, jadi nggak usah pencet-pencet sini kalau volume nih. Nah, di bawah lagi ada tombol-tombol. Tombol ujung-ujung ini kosong. Tombol-tombol kosong. Mungkin ini tadinya untuk pemanas kursi, mungkin ya. Nah, ini ada defogger belakang dan depan. Dan ada satu lagi untuk buka tutup kunci. Ini. Untuk kita tahu mobil ini terkunci atau tidak, hanya dari lampu yang ada di sini, di tombol ini. Di pintu kita nggak ada puter-puteran atau tonjol-tonjolan itu untuk indikator mobil mengunci atau tidak. Hanya mengandalkan satu butir LED yang nempel di sini. Heran. Kalau Audi itu masih mending, itu ada di pintu gitu, lampu nyalanya gitu. Ini tengah. Anyway, ke bawah ini ada puter-puteran. Settingan off-road. Ini mobil front wheel drive. Ada settingan untuk off-roadan. Kenapa ya? Apa yang diatur? Kemungkinan torque vectoring. Nah, ini ada untuk jalan raya, ke kanan untuk jalan salju licin. Terus ini untuk jalan berbatu, mat
jalan lumpur. Ini sand pasti, sand mode. Traction control off, ESP deactivated. Dan kembali normal lagi. Terus ada hill descent control. Kan luar biasa. Mobil nggak 4-wheel drive, dibilang pure SUV juga tidak. Ada hill descent control. Luar biasa. Tombol start stop engine ada sini. Nah ini shifternya, kami suka shifternya. Shifternya ini seperti canggih sekali gitu loh. Ngadepnya ke situ, sujud ke depan. Nah ini karena ini mesin mini dan gearbox mini BMW gitu ya. Ngoper-ngopernya itu persis seperti BMW sebenarnya. Ya, parknya dipencet. Manual dipencet ini. Nah, kalau manual mode, cara ngopernya gimana? Bukan di shifter di sini, tapi di pedal shift. Nah, pedal shiftnya ini lucu. Pedal shiftnya diem, tapi ada tombol di baliknya untuk memencet. Ya, ini bisa dibilang pedal shift juga, tapi ini unik, namun berguna. Ada rem tangan jari tanpa auto hold, dan ada tombol sport belakang sini. Kemudian setirnya bukan hanya flat bottom, tapi juga flat top. Ya, jadi gini juga bisa. Nyetir begini enak kali ya. Setirnya enteng sekali. Sebelah kanan untuk urusan audio, dan ini ada puter-puteran untuk next dan previous track audio. Sebelah kiri ada volume dan puter-puteran untuk mengatur instrumen cluster yang LCD. Luar biasa. Jadi ada minimum, dials, dan personal. Personal itu kita bisa custom setting dari sini. Mau tertampilkan apa saja. Mau RPM di sebelah kanan sini, terus sebelah kiri kehematan, terus ya segala macam-macam deh. Yang pasti ini bentuknya sangat futuristik juga. Tapi kadang-kadang kami lebih suka normal aja, dial aja seperti ini deh. Enak. Nah, pada saat posisi dial seperti ini, yang sebelah kiri itu biasa dari kiri ke kanan muternya arah jarum jam. Kalau yang sebelah kanan ini arah beyond version. Jadi lawan arah jarum jam. Bisa begitu ya. Untung huruf-hurufnya nggak kebalik. Untung angka-angkanya nggak kebalik. Nah, di instrumen cluster juga ada tombol tersembunyi. Sebelah kanan untuk nolin trip meter, dan di sebelah kiri ada untuk nyala matiin ambient light di bawah sini. Mobil Prancis tuh selalu pengen ada keunikan-keunikan. Nah, di sini sebelah kanan untuk urusan wiper. Wiper tuh ada autonya. Autonya nih biasanya ke bawah itu untuk apa namanya? Mist. Jadi cuma sekali-sekali doang. Kalau ini ke bawah untuk mengaktifkan auto wipernya. Dia nyala lagi. Auto aktif. Terus ini kalau kita pencet, dia akan menampilkan trip meter apabila sedang di set cluster yang dial. Kalau sedang di set cluster yang personal, yaitu kalau misalnya ada trip komputernya, dia akan berubah-ubah dengan tombol ini. Sebelah kiri headlamp, ada auto headlamp, terus ada fog lamp depan dan belakang di sini. Cuma ada belakang ya ternyata ya. Ngomongin cruise control nih sekarang. Nah, di belakang sini ada satu combination switch, isinya tombol dan satu puter-puteran. Ini adalah untuk ngatur cruise control dan speed limit. Nah, ini kalau ke atas speed limit, kalau ke bawah cruise control, kalau tengah off. Kita biasa di cruise control terus. Nah, ini ada ada memori nih, atas dan bawah. Nah, kita bisa preset memori kecepatan berapa yang kita biasa jalan di cruise controlnya di layar ini. Oke, salah pencet. Di mana ya? Ya pokoknya kita bisa preset kecepatannya yang biasa kita jalan untuk dua tombol ini. Sebelah kanan ini ada tombol-tombol untuk power window. Nah, menurut kami tombol power window itu agak terlalu jauh ke sana, sehingga kalau kita buru-buru kita mau buka kaca, selalu yang kebuka adalah kaca belakang. Heran. Tapi ini auto semuanya. Naik turun auto di keempat kaca. Spion juga bisa dilipat, dari sini juga bisa nggak sih? Oh, bisa. Dikebelakangin towelannya. Ini ada dua tempat kartu ya, siapa tahu bisa keluar duit kali di salah satu tempat kartu ini. Kenapa bisa ada dua ya? Berguna sih kalau ada dua. Kalau ya kartu tol yang ini habis, bisa pakai yang bawahnya gitu. Ini ada manual leveling headlamp. Posisi duduk, ini mobil untuk driver side itu full elektrik.
nggak full amat, tapi dia elektrik. Yang maksud kami nggak full tuh karena depannya itu nggak bisa naik turun. Secara keseluruhan jok bisa naik turun dan ada lumbar support yang bisa diatur posisinya juga. Cuma sisi depan ini nggak bisa naik turun, hanya belakangnya saja keseluruhan jok. Uniknya posisi tertinggi tuh ini nih. Ini adalah posisi tertinggi. Kita bisa seperti lebih commanding, lebih terasa nyetir SUV dengan posisi duduk yang tinggi gini. Kalau kami lebih suka dari tinggi agak turun sedikit seperti ini. Nah, jadi tetap seperti nyetir SUV. Bisa juga kita turunin habis turun. Jauh sekali turunnya. Jauh, ya. Sampai sini. Kita bisa adjust lagi setirnya, turunin. Jadi posisi duduk sedan. Kami lebih suka SUV-an dikit. Sayangnya, setir ini terasa agak kurang dekat dengan badan karena ini pedal rem itu rasanya dekat sekali dengan jok gitu. Jadi ini masih agak kejauhan, tapi nggak apa-apa. Ini setir kecil bikin sensasi tersendiri yang ada kenikmatan yang berbeda lagi. Kemudian kepraktisan. Di kantong pintunya lega sekali, bisa naruh botol besar satu di sini. Terus di tengah ada tempat-tempat naruh-naruh dengan colokan 12 volt power outlet dan satu colokan USB yang tersambung dengan head unit. Di sini ada tempat naruh-naruh lagi, Anda bisa naruh handphone atau HT kecil. Ada 2 buah cup holder dan ada konsol box tengah yang lega juga. Terus dalamnya itu ada bentuk kayak buat naruh botol gitu. Jangan-jangan emang buat naruh botol. Lacinya pun, ini kok laci bisa begini? Lacinya cuma sepertiga yang bisa dipakai. Ini apa sih? Tempat parfum ya, dulu kalau nggak salah ada parfum-parfuman gitu. Ecu itu Aman banjir berarti. aman, ecunya di laci. Terus penduduk laci lain ini taruh mana? STNK-nya taruh mana? Ya bisa sih situ. Cuma kan, ya ampun, segini doang lacinya. Heran. Oke, sekarang kita jalan, kita tinggal mamang-mamang Ican di sini. Oke, sekarang bagaimana dengan rasa nyetirnya? Ya, ini memang syutingnya tidak sesuai urutan sebenarnya. Ya, kita menuju ke Bandung. Sekarang ada di atas MBZ. Enggak, tadi padahal syutingnya jadi ini syuting yang mau dibalik-balik ya. Peugeot 5008. Ya, kami ingin tidak suka mobil ini karena ini mobil Prancis. Kami tidak terlalu suka mobil Prancis, khususnya Peugeot. Kenapa ini enak? Enak. Pertama duduk itu langsung dashboardnya, ya tadi dashboardnya keren. Begitu jalan ini juga, maksudnya kita ini mobil tuh easy to handle. Kita begitu duduk di mobil ini kita langsung bisa mengontrol dengan enak gitu, kayak mobil udah lama make. Setir kecil awalnya agak aneh dikit, tapi itu sekitar 5-10 menit pertama deh. Habis itu langsung biasa setir kecil begini. Dan posisinya memang agak rendah setirnya karena mengkompensasi instrumen cluster yang di atas, tapi enak, langsung terbiasa kita. Memang posisi nyetir itu agak mengganggu ya. Andai setirnya ini agak sedikit lebih dekat ke kita teleskopiknya ini, karena pedalnya tuh dekat sekali sama jok. Pedalnya rem dan gas. Ya, cuma ada 2 pedal. Tapi gitu udah setelah 10 menit terbiasa, enak sekali. Ya, instrumennya terbaca jelas karena tidak tertutupi setir yang kalau diputer itu akan nutupin. Kalau ini kalau diputer enggak. Ya. Setir dual flat bottom and flat top. Ya, terus kekedapannya untuk mobil seharga ini oke. Jadi
mobil seharga ini biasanya lebih sedikit tidak kedap daripada ini, tapi ini sedikit lebih kedap dibanding dengan harganya. Ada ya pasaran kekedapan itu, ada di kamus kami ada. Kemudian kenyamanannya, mobil ini nggak bisa dibilang empuk sekali, tapi nyaman, enak. Suspensinya tuh enak. Empuknya ya empuk mobil Eropa. Enak. Peugeot emang dari dulu tuh mengutamakan suspensi yang nyaman gitu, yang ngayun-ngayun gitu. Tapi kalau ini mantep. Di tol MBZ ini biasanya kita loncat-loncat gitu, enggak, ini nyaman, smooth aja. Smooth. Tapi apakah stabil? Ya, kita coba gocek-gocek dikit. Nggak terlalu stabil. Cuma ya ini mobil crossover tinggi ya, memang wajar begini. Coba kalau memang melahap tikungan tajam itu masih dalam toleransi untuk mobil setinggi ini. Kemudian tenaganya itu cukup, nggak kenceng, nggak pelan, tapi cukup. Cukup itu berarti apabila kita berada di dalam kota dan luar kota seperti ini, jalan-jalan santai, tidak pernah merasa kekurangan tenaga. Jadi kalau kita gaspol, torsinya tuh selalu mengisi. Hebatnya Mini. Mesinnya sama kayak Mini zaman dulu. Terus remnya pun enak. Remnya tuh terasa powerful gitu. Enak ini mobil. Ada Apple CarPlay, nggak nyasar. Memang layarnya agak sedikit, aduh kalau gedean dikit enak sih. Terus sama kalau andai ada auto hold-nya, kayak tanggung gitu. Kalau electronic parking brake itu nggak ada auto hold. Ya kami lebih suka rem parkir biasa. Cuma kalau buat hari-hari ini kok enak ya. Dan yang agak annoying ya itu suara sennya yang keras. Ini kadang-kadang kalau kita lagi tenang, lagi diem, lampu merah gitu, TikToknya itu saking kencengnya tuh suara, agak sedikit terasa getaran dari speakernya ke setir, sedikit. Kayak sekarang kehematannya di dalam kota ini tuh kalau kondisi kotanya lancar ya, itu di atas 111. Untuk di luar kota dari tadi kami 18,5 km per liter ya, dengan kondisi jalan santai tapi nggak jalan hemat. Kalau jalan hemat tuh maksudnya jarang rem gitu-gitu ya, untuk yang biasanya kami pakai strateginya kalau adu hemat sama Bung Fitra. Kalau ini jalan normal tapi santai, 18,5 km per liter. Yang kami ingin coba sebenarnya tapi malas mencoba pada mobil front wheel drive itu adalah ini, off-road mode-nya ya, takut nyangkut ya, front wheel drive Rian hilang. Anyway, ini mobil kalau misalnya kita mau pakai ngebut, pasti kita pencet sport mode ya, kita tekan nama, pindah ke sport mode. Nah ini bukan hanya dia nurunin gigi per RPM-nya terjaga lebih tinggi agar lebih kenceng, tapi ini juga ada artificial sound-nya, ada suara bohongannya dari speaker. Jadi ada derungannya. Kalau kita matikan sport mode-nya, derungannya hilang. Dari speaker. Menurut kami tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Menipu diri sendiri biar berasa mobilnya lebih kencang karena mengeluarkan suara dari speaker, tidak masalah. Tes 0 ke 100 km per jam Peugeot 5008 3. Bener kan, beda-beda tipis sama
Jeep Kompas. Ngaco ini. Kenapa nyetirnya enak? Padahal posisi duduknya kurang enak. Karena keseluruhan mobilnya itu enak. Oke, bagaimana pendapat seorang wanita? Ya, seperti biasa kita tanyakan Revi. Revi, Ya. gimana menurut Revi bentuknya? Bentuknya, Menurut pandangan wanita? menurut pandangan wanita dari luar ya, gua suka sih, futuristik banget grillnya. Grillnya futuristik? Iya, soalnya dia kayak melayang-melayang gitu, kayak nggak ada. Ini kan frameless. Nge-fly ya? dong Iya, kalau dia nge-fly. melayang. Dia kan Nge-fly. frameless. Jadi kayak nyatu sama lampu untuk grillnya ya. Tapi kalau untuk keseluruhan, ini SUV kan Om ya? SUV? Tapi nggak- Crossover lah. Crossover lah, mas nggak terlalu tinggi dia, wheelbase-nya juga nggak. Nah, terus ini wheelbase-nya udah lebih panjang dibanding dengan 3008. Ini kan 5008. 5008. Kalau 5008 ini 3 row. Iya. Ini kayak macan, emang macan sih ya. Ya macan berdiri. Iya, cakarannya. Macan jingkrak. Ini bukan macan, ini singa. Ini singa ya. Singa Ini jingkrak. Singa jingkrak. Ya. Oke. Tapi yang paling keren di mobil ini tuh sebenarnya interiornya. Interiornya. Tuh keren sekali. Wow, Ya. deg. Setnya lucu ya, bunyinya kayak jam dinding. Tak tok tak tok tak. Karena setirnya yang sangat kecil, handlingnya jadi sangat enak. Oke, ini mesin bertenaga 1600 cc dengan tenaga 167 horsepower. Tenaganya dia nggak langsung keluar, jadi dia bertahap keluarnya. Gitu, ini turbo ya, yang sangat. Oke, sorry. Itu suara bukan suara knalpot, tapi dari speakernya. Jadi biar seakan-akan kita merasakan performa ngebut yang maksimal. Wah, idenya sangat unik ya. Jadi biar para pengemudi juga masih bisa mendapatkan sensasi ngebutnya. Karena setirnya sangat kecil, jadi tidak berasa membawa mobil SUV. Iya loh, handlingnya sangat nyaman dia, meski tidak terlalu responsif, tapi ini tuh pas karena kita juga membawa mobilnya dengan santai, tidak untuk yang ngebut-ngebutan banget, ya kan? Kalau aku pribadi disuruh nyetir ini mobil perjalanan jauh, gue sih bakal nyaman, bakal mau nyupir mobil ini ke Jawa gitu misalnya dengan perjalanan jauh, karena ini sangat asik untuk dikemudikannya dengan membawa mobilnya santai, bukan untuk ngebut ya. Untuk visibilitas aku ke depan, layar kacanya lebar, untuk ke sampingnya juga spionnya besar, untuk ke belakangnya juga headrestnya tidak terlalu tinggi, jadi visibilitas aku ke belakang masih sangat baik ke semua arah. Cuman yang sangat disayangkan lagi pada Active ini tidak ada blind spot warningnya, jadi nggak dikasih tahu nih kalau tiba-tiba ada dadakan mobil dari sebelah kiri atau kanan yang mau mendekat mobil ini, ya nggak ada warningnya. Intinya aku sebagai pengemudi wanita suka mengendarai mobil Peugeot 5008 ini. Karena apa? Ini sangat nyaman dikendarai. Nilai plusnya adalah pada setirnya. Setir kecil membuat mobil ini sangat nyaman dikendarai. Ngaco. Kenapa kami suka dengan mobil ini? Padahal ini belum tipe tertingginya. Dan ngaco juga, kenapa orang-orang tidak beli mobil ini? Memang lawannya agak berat. Yang terberatnya adalah VW Tiguan Allspace. Kapan-kapan kami akan buat komparasinya kalau video ini ramai penonton. Berapakah harga Peugeot 5008? Untuk yang tipe aktif ini harganya 658 juta dan yang Allure Plus tipe mahalnya 785 juta. Sesuai ya harga dan rasanya. Overall, mengenai Peugeot 5008 merupakan mobil yang ngaco karena underrated. Mobil ini harusnya laku keras. Mungkin karena brandnya. Padahal sekarang harusnya sudah aman karena sudah ditempel ada Astranya, Astra Peugeot.
Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.